1 Tabaksel, Sumatera Barat. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara salam sehat dan selamat pagi. Pada hari ini Selasa 21 April 2020, kami mengajak semua kita kiranya tetap berdoa untuk gereja, bangsa, dan negara bersama melawan virus corona ini. Nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 33 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai jauh bado si hukum kita, jauh bado si lehon patik kita, jauh bado rajata, ibana si lehon tua di kita. Bapak Ibu Saudara, topik ini adalah hakim dan raja. Dua jabatan ini tugasnya adalah untuk menyelamatkan kehidupan bagi manusia. Dalam sebuah ilustrasi cerita yang pernah saya baca, ada sahal pakai nama kain di pinggir sungai jonok tudalan Nabi Nuh di Jawa. Tepu hail naik di goitek ke nabalga. Dalam Victor di sitak ibana hail naik jalan dapur. Alai alani gugu ni panita ni hail naik menualu deke sian hail naik. Jala sapak ma deke nabalga itu dalan. Malahut ibana lah membuat alai mengadong na Victor takut tu deke. Pakai ni madok tu nama buati. Nama buati lai deke kuri. Ro nama buati dau deke kuri lai dapat tu di dalam. Ro pakai ni dau lai deke kuri. Nama buat sian haikon nak ini. Semua manasida mak klaim milikna. Akhirnya merbada manasida di dalam jalan diida kepala hapung manasida merbada. Di padami manasida jalan dipangido hatorangan doho bukti-bukti alai sama-sama mengklaim milik nado nasida nadua. Roma haputusan kapala hapungi diputus semua perkarai sono. Roma hapungi madu. Saadil jala selesai perkara menau alma nagabi hakim di kamu. Nanti nina nasida nadua. Dabagi itu rumah dekem. Setuju dohamu? Setuju. Nina nasidanya dua. Roma hapungi ala olo do hamu nakini merbagi kita ala hodo nakin nama kai nahulan unai madiho tak atau digo kabibana dili amma holan ulu tu nama kai ni dungi Roma hapungi muse tu nomor 2. Ala hodo nakini nama nakku dekei di dalam alani holan ihurni maniho tak inna itor dilean holan ihurni dekei tu nama dakoti dungi manukku manasida atau badan nyon itu ngatung wise Roma hapungi mato ala aulo na megeni di kamu na badumu kamu ba dia uma anggota dinyo tak hina diputus semua perkarai jalan wakuma nasida nadua di suasana. Kamu nak doang dalam peradilan dunia salah satu tugas hakim adalah memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara. Setelah mengetahui, melihat,
mencermati segala persoalan yang terjadi secara runtut dan disertai bukti-bukti otentik. Hakim juga mendengar kesaksian-kesaksian di dalam persidangan sebagai bukti yang menguatkan dari peristiwa yang sebenarnya, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima karena diyakini benar-benar adil, walau mungkin keputusan itu tidak melegakan semua pihak. Dalam peradilan surgawi, menurut firman, manusia menjadi terdakwa di hadapan Tuhan akibat dosa dan ketidaktaatan manusia kepadanya. Dan hukuman atas dosa itu adalah maut. Tidak ada tawar-menawar atas penyelesaian dosa itu selain menerima hukuman. Tetapi kini jalan sudah terbuka setelah Kristus berkenan menyelamatkan manusia. Dengan kematian dan kebangkitannya, membuat hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dipulihkan dan menjadi indah kembali. Kristus yang adalah juru selamat manusia akan bertindak sebagai hakim agung yang adil. Setiap perkara kehidupan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus sebagai hakim agung kehidupan. Firman Tuhan itu pernah berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dia yang melihat, mengadili, dan memutuskan siapa orang yang benar dan siapa yang tidak berkenan bagi Allah. Namun, kita boleh bersyukur karena Kristus bukan saja menjadi hakim yang adil bagi kita, tetapi Ia juga menjadi pembela kita, karena kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan telah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Begitu juga dengan jabatan sebagai raja. Ketika Yesus disebut raja, sebagai raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu berarti bahwa pada akhirnya semua pemimpin lainnya akan ditaklukkan atau dimusnahkan, dan Yesus sendiri akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai raja dan Tuhan atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada raja dan tak ada Tuhan manapun yang dapat menang atau mampu menentang. Bapak Ibu Saudara, pesan renungan ini pada pagi hari ini, jika dinyatakan kepada kita, Tuhan adalah hakim dari segala hakim dan raja dari segala raja, aminilah dan hiduplah agar jangan ada di antara kita saling menghakimi dan menganggap kita raja di atas segala raja karena kita punya jabatan, kuasa, harta, dan kekayaan. Pesan renungan ini yang kedua adalah Yesus sebagai hakim dan raja akan memberikan keadilan dan keselamatan di tengah-tengah krisis yang terjadi, pandemi COVID-19 ini. Jika kita bersama dan bersatu memerangi virus corona ini dengan saling membantu, berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID ini, maka Tuhan akan memberkati segala kehidupan kita dan pekerjaan kita. Stay at home, itulah yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan